Di balik setiap konflik, ada sebuah tarian berbahaya. Sebuah permainan kekuatan yang tak terlihat. Kapan persaingan berubah menjadi permusuhan? Kapan keamanan satu negara mengancam keamanan negara lain? Dunia adalah sebuah permainan strategis. Tiap langkah memiliki konsekuensi. Dalam dunia yang semakin terhubung, konflik satu negara dapat memicu krisis global. Namun di setiap konflik selalu ada peluang untuk perdamaian. Di tengah gemerlap modernitas, bayang-bayang perang masih menghantui manusia. Konflik Rusia-Ukraina dan kontestasi hegemoni Amerika Serikat dan China di Asia Pasifik adalah dua wajah dari sebuah realitas pahit, persaingan antar negara yang tak terhindarkan. Maka kehadiran video ini akan menjelaskan, benarkah security dilemma dan balance of power bisa menyebabkan perdamaian atau malah peperangan? Kami akan menggunakan isu kontemporer dari studi kasus konflik Rusia dan Ukraina dan juga tindakan US-China di Asia Pasifik. Sebelum mempelajari studi kasus, kami akan menjelaskan apa itu security dilemma. Kata ini sudah tidak asing lagi bagi pestudi hubungan internasional. Kerap digunakan ketika membahas keamanan suatu negara bagi masyarakat global. Security dilemma adalah situasi di mana meningkatnya kekhawatiran antar negara membuat satu negara menambah kekuatan militernya demi mengurangi rasa takut akan kekalahan dari negara lain. Namun pada akhirnya, langkah ini justru membuat semua negara merasa tidak aman karena negara lain juga akan meningkatkan kekuatan mereka. Dilema keamanan menggambarkan sifat kompetitif dalam politik internasional, di mana negara meskipun berusaha untuk damai, namun masih terjebak dalam siklus ketidakpastian dan ketakutan. Lalu apa itu balance of power? Balance of power adalah kebijakan di mana sebuah negara berupaya menyeimbangkan kekuatannya untuk mencegah ancaman dari negara lain. Caranya pertama adalah internal balancing, dengan meningkatkan kekuatan militernya dalam negara sendiri, misalnya melalui peningkatan anggaran pertahanan, produksi senjata, atau peningkatan jumlah tentara. Cara kedua adalah external balancing. Dengan melibatkan pembentukan aliansi dengan negara lain untuk melawan musuh bersama, negara-negara besar akan bergabung dengan negara lain untuk menghindari serangan bersama. Tetapi mereka cenderung skeptis terhadap janji mitra aliansi, alias mereka tidak sepenuhnya percaya terhadap anggota negara pada aliansi tersebut. Salah satu alternatifnya adalah bandwagoning, yaitu bergabung dengan negara kuat untuk mendapat keuntungan. Nah, dari kedua penjelasan security dilemma dan balance of power tersebut, mari kita gunakan dalam studi kasus konflik Rusia-Ukraina dan tekanan Amerika Serikat-China di Asia Pasifik. Segmen pertama, balance of power dalam konflik Rusia-Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina berakar dari sejarah panjang hubungan kedua negara sejak era Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka, tetapi tetap berada dalam pengaruh geopolitik Rusia karena kedekatan geografis dan sejarahnya. Ketegangan meningkat ketika Ukraina menunjukkan keinginan untuk mempererat hubungan dengan Barat, termasuk NATO dan Uni Eropa. Rusia melihat hal ini sebagai ancaman terhadap keamanannya, terutama karena NATO terus berkembang ke arah Eropa Timur, mendekati perbatasan Rusia. Krisis mencapai puncaknya pada 2014 saat Rusia menganeksasi Crimea. Eskalasi kembali terjadi pada 2022 dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina sebagai tanggapan terhadap kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO. Konflik ini bukan sekedar soal teritori, tetapi juga perebutan pengaruh antara Rusia dan Barat serta potensi ancaman terhadap stabilitas kawasan. Konsep balance of power atau keseimbangan kekuatan sangat relevan dalam memahami konflik Rusia-Ukraina. Dalam teori ini, negara-negara besar berusaha menjaga keseimbangan agar tidak ada satu negara yang mendominasi sistem internasional. Rusia memandang ekspansi NATO sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuatan di Eropa Timur. Dengan semakin banyak negara bekas Soviet yang bergabung dengan NATO, Rusia merasa dikepung dan kekuatannya terancam, terutama dalam hal distribusi kekuatan global yang seharusnya memberi ruang bagi Rusia, sehingga kekuatan besar di kawasan Eurasia.
Amerika Serikat dan Sekutu Eropa melihat NATO sebagai alat untuk menahan kebangkitan Rusia, mencegah negara ini dari menguasai kawasan bekas Soviet. Akibatnya, Rusia memandang ekspansi NATO sebagai usaha Barat untuk membendung kekuatannya dan mendorong Rusia untuk memperkuat posisi baik secara internal maupun melalui aliansi dengan negara-negara non-Barat, seperti China. Hubungan strategis antara Rusia dan China merupakan langkah untuk menyeimbangkan dominasi Barat, terutama Amerika Serikat, yang dianggap berusaha mempertahankan hegemoninya. Konflik ini menggambarkan dinamika balance of power, yang dimana kedua belah pihak memperkuat posisi mereka melalui aliansi atau external balancing, dan peningkatan kekuatan militer atau internal balancing, serta kontrol atas wilayah strategis seperti Ukraina. Rusia melakukan langkah preventif terhadap Ukraina yang dilihatnya sebagai ancaman NATO. Sementara Barat menggunakan sanksi ekonomi untuk membatasi kekuatan Rusia. Berdasarkan alasan Ukraina bergabung dengan NATO pun menjelaskan bagaimana keinginan Ukraina ingin bergabung dengan aliansi ini untuk melakukan balance of power dengan tujuan untuk menggabungkan kekuatan militer guna mengimbangi ancaman dari negara yang lebih kuat. Lalu bagaimana balance of power menciptakan perang atau perdamaian? Dalam konflik Rusia-Ukraina, konsep balance of power berperan dalam menciptakan kondisi yang bisa memicu perang maupun perdamaian. Tergantung pada bagaimana negara-negara besar merespon dinamika ini. Di satu sisi, keberadaan NATO di sekitar Rusia dan potensi keanggotaan Ukraina menciptakan rasa ancaman bagi Rusia, mendorongnya untuk melakukan tindakan militer preventif guna menjaga keseimbangan kekuatan. Hal ini sejalan dengan pandangan neorealisme, di mana negara besar seperti Rusia cenderung bertindak agresif saat merasa terancam. Invasi Rusia ke Ukraina dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan wilayah pengaruhnya dan menghalangi NATO agar tidak memperluas kekuatannya ke wilayah timur. Di sisi lain, balance of power juga dapat menjadi instrumen perdamaian jika aliansi dan diplomasi dijalankan dengan tepat. Ketergantungan ekonomi antara Rusia dan negara-negara Eropa, terutama dalam bidang energi, membuat negara-negara Barat mempertimbangkan kembali untuk tidak mengambil tindakan yang terlalu ekstrim, karena dampaknya bisa merugikan ekonomi mereka sendiri. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia adalah bentuk tekanan non-militer yang bertujuan menjaga stabilitas di Eropa. Kesuksesan strategi ini akan bergantung pada bagaimana Rusia mampu mencari mitra ekonomi alternatif seperti China untuk mengurangi dampak sanksi Barat. Oleh karena itu, balance of power bisa memicu konflik, tetapi juga berpotensi menjadi mekanisme perdamaian melalui diplomasi dan intervendensi ekonomi. Segmen kedua, security dilemma atau dilema keamanan menjelaskan situasi di mana upaya suatu negara untuk memperkuat pertahanannya justru dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan atau bahkan perang. Meskipun suatu negara mungkin tidak berniat menyerang negara lain, ketidakpastian atas niat negara lain membuat setiap negara merasa harus memperkuat pertahanannya. Karena tidak ada negara yang dapat memastikan bahwa kekuatan yang dikumpulkan negara lain hanya untuk pertahanan, setiap negara terpaksa berasumsi bahwa hal itu menunjukkan keberanian untuk menyerang. Konflik Ukraina dan Rusia dapat dijelaskan melalui konsep security dilemma, yaitu situasi di mana tindakan masing-masing negara untuk memperkuat keamanan justru dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga menciptakan siklus ketidakpercayaan dan eskalasi. Rusia merasa terancam oleh potensi perluasan NATO di Ukraina. Menganggap hal tersebut sebagai upaya Barat untuk mengisolasi atau mengancam kedaulatan dan keamanan Rusia. Sebagai respons, Rusia mengambil tindakan yang semakin agresif, termasuk dengan aneksasi Crimea pada tahun 2014 dan invasi Ukraina pada tahun 2022. Upaya Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina dianggap sebagai ancaman oleh NATO dan negara-negara Barat lainnya, sehingga meningkatkan dukungan militer dan sanksi terhadap Rusia. Kondisi ini menggambarkan bagaimana security dilemma dapat mempercepat eskalasi konflik ketika setiap pihak menganggap langkah-langkah defensif pihak lain sebagai ancaman ofensif yang harus diantisipasi.
Dari sudut pandang offensive realism, Rusia berupaya menegaskan kekuasaan regionalnya dan mempertahankan pengaruh di wilayah yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, sekaligus menunjukkan bahwa Rusia adalah kekuatan besar yang tidak dapat diabaikan oleh Barat. Namun di sisi lain, offensive realism menjelaskan bahwa langkah Rusia lebih kepada mempertahankan keistimewaan kekuatan dan menjaga stabilitas regional terhadap pengaruh NATO. Bagi Rusia, intervensinya adalah langkah defensif untuk menjaga kepentingan strategisnya. Namun, Ukraina memandang aksi Rusia sebagai ancaman terhadap kedaulatannya, sehingga memperkuat aliansinya dengan Barat. Segmen ketiga. Konflik antara Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Pasifik mencerminkan dinamika yang sangat kompleks dalam hubungan internasional, yang banyak dipengaruhi oleh konsep balance of power, perimbangan kekuatan. Asia Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis bagi kedua negara ini, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. China sebagai kekuatan besar yang sedang berkembang pesat berusaha untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini, terutama melalui pembangunan militer dan penguatan angkatan laut. Sementara itu, AS sebagai kekuatan global yang mapan berusaha mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia dengan menjaga kestabilan dan mengamankan kepentingan di Asia Pasifik. Kedua negara ini memiliki kepentingan yang sangat bertentangan, terutama dalam hal kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan dan pengaruh terhadap negara-negara ASEAN yang menjadi sumber ketegangan yang cukup besar. Konsep balance of power dalam hubungan internasional merujuk pada keadaan di mana kekuatan antara dua atau lebih negara saling berimbang. Dan ini diyakini dapat mencegah dominasi satu negara yang berlebihan yang bisa mengancam stabilitas regional atau global. Dalam konteks US-China di Asia Pasifik, keduanya terlibat dalam persaingan untuk membentuk tatanan kekuatan di kawasan ini, di mana AS berusaha untuk mencegah kebangkitan China yang dapat mengubah status quo dan mengguncang sistem internasional yang selama ini dipimpin oleh Barat. Kebijakan rebalancing AS yang diprakarsai oleh Presiden Barack Obama pada 2011 yang mengalihkan perhatian strategis AS ke Asia Pasifik merupakan respon terhadap kenaikan kekuatan China yang semakin terlihat. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga perimbangan kekuatan agar tidak didominasi oleh satu pihak dalam hal ini China. Contoh isu yang mencuat akibat ketegangan ini adalah sengketa di Laut Cina Selatan. China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan ini sebagai bagian dari wilayahnya, yang berbenturan dengan klaim sejumlah negara lain di Filipina, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. AS meskipun tidak terlibat langsung dalam hal sengketa tersebut, menentang klaim sepihak China atas wilayah tersebut, terutama karena hal ini mengancam kebebasan pelayaran internasional yang penting bagi perdagangan global. Ketegangan ini semakin panas ketika China mulai membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di kawasan tersebut. AS menganggap hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kepentingan sekutunya di Asia Tenggara. Untuk menjaga balance of power, AS memperkuat kehadirannya untuk melakukan patroli militer dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara kawasan. Sejak beberapa dekade terakhir, AS terlihat melihat kawasan Asia Pasifik sebagai area strategis untuk mempertahankan pengaruhnya. AS menganggap bahwa jika China dibiarkan untuk semakin dominan di kawasan ini, maka tatanan internasional yang dipimpin oleh AS akan terganggu. Sebagai respon, AS menerapkan kebijakan rebalancing atau pivot to Asia. Di bawah ini Presiden Obama pada tahun 2011.
yang berfokus pada peningkatan kehadiran militer dan diplomatik AS di kawasan ini untuk mengimbangi pengaruh Cina yang semakin kuat. Keputusan ini menunjuk bagaimana AS berusaha mempertahankan balance of power dengan cara meningkatkan kekuatan militer dan pengaruhnya di Asia Pasifik. Isu lainnya adalah meningkatkan kekuatan militer Cina yang dapat mengimbangi bahkan menyaingi kehadiran militer AS di Asia Pasifik, khususnya melalui pengembangan angkatan laut yang semakin modern dan kemampuan anti-akses atau area denial. Cina berusaha untuk mengurangi kemampuan AS untuk beroperasi bebas di kawasan ini. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa ketidakimbangan kekuatan dapat berujung pada eskalasi konflik yang besar. Dalam konteks balance of power, teori ini menjelaskan bagaimana ketegangan antara AS dan Cina, meskipun memunculkan ancaman perang, juga memiliki potensi untuk menciptakan perdamaian. Kedua negara ini menyadari bahwa kehadiran militer masing-masing tidak dapat saling mendominasi secara total. Mereka cenderung berupaya untuk mengimbangi kekuatan mereka dengan cara menghindari konflik yang dapat merusak stabilitas kawasan. Ini terlihat dalam upaya diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengelola ketegangan dan menghindari konflik terbuka. Keterlibatan AS dalam masalah Laut Cina Selatan, meskipun menunjukkan adanya potensi konfrontasi, juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang bisa menguasai wilayah tersebut secara sepihak, yang akan merusak keseimbangan kekuatan. Namun, meskipun balance of power dapat mencegah dominasi satu negara yang dapat menyebabkan perang besar, ketegangan yang muncul akibat perbedaan kekuatan ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan yang beresiko pada eskalasi. Seperti yang terlihat dalam sejarah, persaingan kekuatan sering sekali memperburuk ketegangan yang menciptakan resiko perang jika tidak ada mekanismenya. Komunikasi atau kerjasama efektif. Oleh karena itu, meskipun balance of power dapat berfungsi sebagai penyimbangan yang menghindari hegemoni dan perdamaian yang stabil, resiko konfrontasi langsung antara AS dan Cina tetap ada, tergantung pada seberapa baik kedua negara dapat mengelola perbedaan dan menghindari mispersepsi yang dapat memicu perang. Segmen keempat, Security Dilemma. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina meningkat karena apa yang disebut sebagai dilema keamanan atau security dilemma. Dilema ini terjadi ketika salah satu negara memperkuat keamanannya, misalnya dengan meningkatkan kekuatan militer atau membangun aliansi yang kemudian dianggap sebagai ancaman. Negara yang merasa terancam kemudian merespon dengan langkah keamanan serupa, menciptakan lingkaran ketegangan yang semakin memperburuk situasi. Meski niat awalnya kedua belah pihak bersifat defensif, aksi-reaksi ini justru meningkatkan rasa ketidakamanan. Contohnya, terlihat pada upaya Amerika Serikat memperkuat aliansi militernya di Asia Pasifik. Pada awal 2023, Amerika Serikat menyatakan bahwa pembaruan posisi kekuatan militernya di Jepang bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah secara defensif. Namun, China menanggapi langkah ini dengan kecurigaan, menuduh Amerika Serikat bahwa menekankan perkembangan di Cina dan berjanji akan mempertahankan kedaulatan serta kepentingan keamanannya. Dilema keamanan antara Cina dan Amerika Serikat sebagian besar dipicu oleh kekhawatiran masing-masing negara terhadap strategi regional yang dijalankan oleh pihak lain. Di Amerika Serikat sendiri, analis khawatir akan dampak dari diplomasi ekonomi regional di Cina. Sementara pihak Cina memandang strategi Amerika Serikat sebagai upaya pembatasan pengaruhnya. Pada beberapa isu spesifik menyebabkan munculnya dilema keamanan antara Amerika Serikat dan Cina di Asia Pasifik. Pertama, pembangunan militer Cina di Laut Cina Selatan dengan fasilitas militer di pulau-pulau buatan menimbulkan kekhawatiran bahwa Cina akan menimbulkan kekuatan ini untuk memperkuat kliennya secara agresif.
Sebagai respon, Amerika Serikat meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan menerapkan beberapa kebijakan yaitu kebebasan navigasi dengan mengirimkan kapal perangnya ke wilayah yang diklaim oleh China. Yang kedua, isu Taiwan menjadi sumber ketegangan besar. China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dari tindakan Amerika Serikat yang memberikan dukungan militer kepada Taiwan serta meningkatkan kemitraan dengan pemerintahannya dipandang oleh China sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatannya. Di sisi lain, Amerika Serikat memandang dukungan ini sebagai langkah defensif untuk menjaga situs atau status quo dan mencegah invasi China terhadap Taiwan. Meningkatnya ketegangan di Pasifik telah mendorong Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengandalkan strategi deterrence atau pencegahan guna menjaga perdamaian. Meski strategi ini dinilai defektif dan mempertahankan stabilitas di kawasan sepanjang abad pada tahun ke-21, hal ini juga telah memicu ketegangan di Asia saat ini. Ketakutan akan hilangnya keseimbangan keamanan dapat memicu negara-negara di kawasan untuk semakin mempersenjatai diri, menciptakan security dilema yang sangat berbahaya. Dalam skenario peperangan, dilema keamanan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan eskalasi konflik. Jika tindakan defensif oleh satu pihak, seperti latihan militer Amerika Serikat dan patroli di Laut Cina, dipandang sebagai ancaman nyata oleh Cina. Maka, respon Cina berupa peningkatan kekuatan militer atau aksi agresif dapat memicu konflik terbuka. Kondisi ini sejalan dengan teori security dilemma yang mengatakan bahwa dalam situasi ketidakpercayaan yang tinggi, setiap peningkatan kekuatan defensif justru dipandang sebagai ancaman, sehingga menambah ketegangan dan meningkatkan kemungkinan perang. Namun, security dilemma juga memiliki potensi untuk menciptakan perdamaian yang bersifat stabil, jika diimbangi dengan upaya diplomatik, pendekatan diplomasi preventif dan peningkatan dialog strategis antara Amerika Serikat dan China, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, dapat membantu meredakan ketegangan dan memungkinkan kedua negara untuk saling mengakui kepentingan keamanannya masing-masing. Meski memerlukan kompromi, manfaat potensial ini dan solusi damai akan sangat besar, karena penerimaan Amerika Serikat terhadap China sebagai aktor yang sah di tingkat regional dan global dapat mengurangi ketakutan China terhadap upaya Amerika Serikat yang dianggap menahan kebangkitan mereka. Akhirnya, dunia bebas juga harus menjaga komunikasi yang jujur tentang tindakan di masing-masing pihak dalam konflik global saat ini. Amerika Serikat dan sekutunya perlu menjelaskan alasan di balik langkah-langkah mereka untuk menunjukkan bahwa tindakan mereka bertujuan menjaga perdamaian, bukan perang. Jadi, kesimpulannya adalah konsep security dilemma dan balance of power memang memiliki dua sisi yang kompleks dalam menciptakan perdamaian atau malah peperangan. Dalam konflik Rusia-Ukraina, balance of power terlihat dari usaha Rusia menahan ekspansi NATO ke Eropa Timur yang dirasakan sebagai ancaman. Tindakan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan kekuatan namun juga memicu konflik. Ketika Rusia memilih pendekatan militer untuk mempertahankan posisinya, sementara itu juga keamanan tercipta lewat ketergantungan ekonomi antar negara menjadi faktor penyeimbangan. Namun, security dilemma memperlihatkan ketidakpastian antar negara di mana Rusia dan Ukraina serta Barat saling meningkatkan keamanan, sehingga ketegangan terus meningkat. Di Asia Pasifik, rivalitas Amerika Serikat dan China menyoroti bahwa balance of power di kawasan ini diperlukan untuk menghindari dominasi tunggal yang bisa merusak stabilitas regional. Keduanya terlibat dalam persaingan yang dipicu oleh pembangunan militer dan pengaruh ekonomi. Tindakan Amerika Serikat mempertahankan kepentingan di Asia Pasifik serta respon China untuk meningkatkan kekuatan militernya memicu security dilemma yang berisiko pada eskalasi konflik. Jika dikelola dengan baik, balance of power bisa menjadi instrumen perdamaian, tetapi jika salah tafsir bisa memperburuk ketidakpercayaan dan meningkatkan resiko konfrontasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.